Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Muterasari dengan nomor NIM 2101072052 dari kelas 2C D3 Akuntansi. Nah, pada video berikut ini saya akan menampilkan materi tentang Operational Clearing, RTGS, dan BFETS. Nah, pada materi ini kita akan membahas yang pertama clearing. Di clearing kita akan membahas jenis clearing, sistem clearing, tujuan clearing, share clearing, worker clearing, mekanisme clearing. Nah, yang kedua BIFOS. Kita akan membahas tentang pengertian dan mekanisme BIFOS. Nah, yang ketiga, kita akan membahas RTGS, pengertian dan mekanisme RTGS. Nah, yang keempat transfer. Kita akan membahas tentang mekanisme dan pengertiannya. Nah, masuk ke pengertian clearing. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 miring 18 miring PBI miring 2005 pada tanggal 22 Juli 2005. Nah, pengertian clearing adalah pertukaran market atau data keuangan elektronik atau DKE antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah. Peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, jenis-jenis clearing. Jenis-jenis clearing terbagi menjadi 3. Yang pertama, clearing umum, clearing lokal, clearing antar cabang. Nah, kita akan membahas clearing umum. Sebuah bentuk sarana yang biasanya digunakan dalam perhitungan warkat perbankan. Sementara itu, peraturan sistem maupun proses pelaksanaan diawasi langsung oleh Bank Indonesia, yang mana merupakan pihak yang berwenang. Nah, yang kedua, clearing lokal. Clearing lokal adalah sebuah bentuk perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, tetapi ketentuannya diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, clearing antar cabang. Nah, clearing antar cabang adalah sebuah bentuk sarana perhitungan warkat antar bank yang dimana terdapat dalam suatu wilayah atau kota. Nah, untuk melakukan clearing dengan cara melakukan semua perhitungan dari suatu kantor cabang. Nah, tujuan clearing. Tujuan clearing terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, memajukan dan perlancar lalu lintas pembayaran giral. Nah, yang kedua, perhitungan penyelesaian piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman dan efisien. Dan yang ketiga, salah satu pelayanan bank kepada nasabah. Nah, syarat clearing terbagi menjadi 4. Nah, suatu bank yang akan mengadakan jasa clearing harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan administrasi yang mumpuni, tenaga pemimpin dan pelaksanaan, serta ruang kantor dan peralatan komunikasi. Yang kedua, berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan clearing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menyampaikan laporan tentang data-data clearing di setiap minggu bersama laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah yang bersangkutan. Yang keempat, untuk mempermudah bank penyelenggaraan clearing dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa penghasilan clearing hari itu dapat diperhitungkan kepada rekening Bank Indonesia. Nah, sistem clearing menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem manual. Yang kedua, sistem semi otomatis. Yang ketiga, sistem otomatis. Yang keempat, sistem elektronik. Nah,
Sistem manual. Sistem manual adalah suatu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang pada proses pelaksanaannya dilakukan secara manual oleh setiap peserta, baik itu dalam hal membuat billet saldo, clearing ataupun dalam pemilihan warkat. Nah, yang kedua semi otomatis. Semi otomatis merupakan salah satu sistem yang penyelenggaraan clearing lokal yang mana pada pelaksanaan perhitungan dan penyusunan billet saldo clearing di dalam akan dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Nah, sistem otomatis. Sistem otomatis adalah salah satu sistem penyelenggaraan clearing di clearing lokal yang pada pelaksanaannya akan dilakukan pada perhitungan pembuatan saldo clearing dan juga pemilihan warkat. Nah, sistem elektronik. Sistem yang terakhir adalah sistem yang terdapat dalam warkat clearing adalah sistem clearing elektronik yang mana merupakan suatu sistem penyelenggaraan clearing dalam suatu perhitungan dan juga pembuatan billet saldo clearing. Nah, warkat clearing. Warkat clearing adalah alat pembayaran non-tunai yang mana non-tunai untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing ataupun diperhitungkan atas beban. Nah, warkat yang diperhitungkan ada 5. Yang pertama, cek. Yang kedua, billet giro. Yang ketiga, wesel bank untuk transfer atau disingkat dengan WBUT. Yang keempat, surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Yang kelima, nota debit warkat. Dan yang keenam, nota kredit. Nah, di sini terdapat bentuk-bentuk warkat clearing. Nah, di sini yang di atas ini wasel bank untuk transfer atau WBUT. Ini contohnya. Nah, yang kedua surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Nah, ini buktinya. Di gambarnya bisa kita lihat perbedaannya. Nah, bentuk warkat clearing. Nah, yang ini nota debitnya kayak gini. Berbeda dengan nota kreditnya. Nah, mekanisme clearing. Mekanisme clearing yaitu proses penyelenggaraan clearing terdiri dari tahap yang wajib diikuti prosesnya, diantaranya clearing penyerahan warkat clearing yang diserahkan oleh masing-masing peserta, seperti warkat debit keluar, warkat kredit keluar. Nah, formulir clearing. Formulir clearing terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Yang kedua, neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Yang ketiga, billet saldo clearing. Nah, ini proses clearing. Dapat kita lihat di gambar ini. Bank Indonesia, bank atau membuka rekening bank umum. Nah, ini saling berkaitan. Bank A berkaitan dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan penyerahan, saling timbal balik mereka. Nah, ini dapat kita pelajari di sini. Nah, yang kedua, mekanisme penyelenggaraan clearing terdiri dari 2 tahap, yaitu clearing penyerahan dan pengembalian. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu RTGS. Nah, apa itu RTGS? RTGS adalah transaksi antar kedua belah pihak dengan dana yang besar
yaitu di atas 100 juta. Dan waktu transaksi real time atau saat itu juga akan diproses oleh pihak bank. Transaksinya tidak memakan banyak waktu, sekitar 2-3 jam dana nasabah sudah ditransaksikan. Nah, biaya transfer dan limitnya. Secara umum, biaya transfer real time gross settlement atau RTGS adalah mulai dari 25.000 hingga 50.000, tergantung pada kebijakan bank yang Anda gunakan. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kondisi paling tepat untuk mengirim uang melalui RTGS adalah ketika ingin mengirim uang dengan nominal besar di atas 100 juta. Nah, Bank Indonesia telah mengatur batas minimum transfer RTGS adalah sebesar 100 juta. Nah, syarat-syarat transfer RTGS. Yang pertama, mengisi slip transfer. Nah, nasabah harus mengisi slip transfer fungsinya untuk sebagai bukti tertulis antar nasabah dan pihak bank. Nah, yang kedua, KTP. Nah, nasabah harus membawa KTP untuk memastikan kebenaran daftar identitas nasabah. Yang ketiga, buku tabungan. Buku tabungan harus dibawa saat transaksi, fungsinya untuk mencetak transaksi pada saat nasabah melakukan transaksi. Nah, mekanisme transfer uang real time gross settlement, yaitu yang pertama, nasabah mengisi slip transfer yang ada di BTN Syariah kemudian diserahkan ke loket teller. Nah, yang kedua, melanjutkan transaksi ke pihak bank atau teller, mencocokkan kebenaran KTP dan buku tabungan milik nasabah. Nah, di sini teller bekerja sebagai teller di sini bekerja sebagai untuk mencocokkan bukti-bukti transaksi kita yang di KTP sama yang kita isi. Nah, yang ketiga, teller melengkapi slip transaksi nasabah dan meminta persetujuan pemimpin yang terkait. Nah, yang keempat, setelah itu teller memproses transaksi nasabah kepada komputer RTGS yang kemudian ditransmisikan kepada RCC atau RTGS Central Computer untuk dimintai persetujuan oleh Bank Indonesia. Nah, kita masuk ke BIFAS. Apa itu BIFAS? BIFAS adalah sebuah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat atau 24/7. Nah, BIFAS layanan transfer dana antar bank akan dikenakan biaya ADM sebesar 2.500 saja. Murah kan? Nah, mekanisme BIFAS terdapat 7 bagian. 7. Yang pertama, buka aplikasi M-Banking. Yang kedua, kita login ke mobil M-Banking. Nah, yang ketiga, kita pilih menu transfer. Nah, yang keempat, kita pilih metode BIFAS. Nah, yang kelima, masukkan nominal yang ingin kita transfer ke nomor si penerima. Nah, yang keenam, lengkapi keterangan transfer. Di sana ada keterangan dan kita melengkapi keterangan transfer itu. Yang ketujuh, kita kirim lalu kita masukkan PIN mobil M-Banking. Mudah sekali. Nah, apa sih tujuan dari BIFAS? Yaitu mendukung konsolidasi industri sistem pembayaran nasional dan integrasi ekonomi keuangan digital yang dilakukan secara end-to-end. Nah, yang kedua, kebijakan BIFAS merupakan national driven yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, kebijakan B dari segi moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran untuk mendukung
terwujudnya ekosistem yang integrated, serta interoperable dan interconnected. Nah, kita masuk itu transfer. Apa sih transfer? Nah, transfer adalah suatu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Nah, pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari suatu bank ke bank lain atau dari satu rekening ke rekening lain. Cabang sama atau dalam bank sama tetapi cabangnya berbeda. Nah, pihak apa sih yang terkait dalam transaksi? Yaitu remitter. Remitter itu adalah sebuah pihak nasabah yang pihaknya mengajukan permohonan penerimaan uang. Nah, yang kedua, bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter atau remitting bank. Nah, yang keempat, bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Nah, ini disebut dengan paying bank. Nah, yang keempat, pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter. Nah, ini disebut dengan beneficiary. Nah, jenis-jenis transfer dalam negeri, yaitu transfer masuk. Transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar atau paying bank dan paying bank dari bank pengirim atas permintaan untuk dibayarkan kepada penerima. Nah, transfer keluar. Semua jenis pengiriman uang, dana yang dikirim dari bank pengirim atau remitting bank atas permintaan pengirim atau remitter kepada bank pembayar atau paying bank untuk dibebankan kepada penerimaan beneficiary. Nah, di sini kita dapat melihat mekanisme transfer dalam negeri. Ini transfer masuk, dan ini transfer keluar. Nah, di sini transfer yang keluar ini nasabah Bank BTN Surabaya. Nah, ke Bank BTN Surabaya, terus RAK, terus ke Bank BTN Cabang Jakarta, dikirim ke Bank Cabang Jakarta, terus masuk ke Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia mengoper ke Bank BRI Jakarta. Nah, baru diterima ke penerima. Itu tas keluar. Kalau masuk, nasabah Bank BTPN Cabang Jakarta ke Bank PTBN Cabang Jakarta. Terus dia ngirim ke Bank PTN Cabang Surabaya. Tapi ini kan sama, masih sama bank, beda wilayah. Baru ke penerima. Nah, sampai disitulah presentasi saya. Kalau ada kesalahan atau materi kurang lengkap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.